Halo teman-teman, jadi di video kedua ini aku akan membahas mengenai data. Kita awali dengan pengertian data ya. Jadi data adalah catatan atas kumpulan fakta. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Kalau ada banyak data, pasti kita kumpulin ya. Jadi apa sih pengumpulan data itu? Pengumpulan data adalah proses pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Jadi ada 4 cara pengumpulan data, teman-teman. Yang pertama adalah dengan pengamatan atau observasi. Yang kedua adalah penelusuran literatur. Yang ketiga adalah penggunaan kuesioner. Dan yang keempat adalah dengan cara wawancara atau interview. Kemudian banyaknya data yang diambil itu bisa dari sensus dengan cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Yang kedua ada sampling. Cara ini menggunakan pengumpulan data dengan mengambil sebagian dari elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Jadi kalau sensus tadi semua populasi, kalau sampling itu hanya sebagian saja. Kemudian penyajian data ini fungsinya untuk apa sih? Jadi penyajian data itu berfungsi untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan atau mengadakan perbandingan antara suatu waktu. Jadi penyajian data ini digunakan untuk melihat perkembangan yang ada dan membandingkan antara yang sebelumnya dengan yang baru. Kemudian data itu bisa ditulis atau dituangkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dengan tabel. Penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Jadi ada 4 jenis tabel, teman-teman. Yang pertama adalah tabel frekuensi. Yang kedua adalah tabel klasifikasi. Yang ketiga adalah tabel kontingensi. Dan yang keempat ada tabel korelasi. Selain tabel, data juga bisa disajikan dengan bentuk grafik. Jadi disebut juga diagram data. Grafik ini biasa juga disebut dengan diagram data, teman-teman, di mana penyajian data dalam bentuk gambar-gambar, penyajian data secara visual. Jadi grafik ini menggunakan gambar. Ini lebih menarik daripada tabel, teman-teman. Ada 5 jenis grafik. Yang pertama adalah piktogram, kedua grafik batang, ketiga grafik garis, keempat grafik lingkaran, dan yang kelima ada grafik kartogram. Selain tabel dan grafik ada diagram. Yang pertama ada diagram pencar. Untuk kumpulan data yang terdiri dari 2 variabel dengan nilai kuantitatif, diagramnya dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan berupa kumpulan titik-titik yang terpencar. Jadi seperti ini ya teman-teman gambarannya. Yang kedua ada kartogram, di mana kartogram adalah grafik data berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, hasil pertambangan, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke jenis pembagian data, teman-teman. Yang pertama secara susunan. Itu bisa dengan data acak atau data berkelompok. Data acak atau data tunggal ini merupakan data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data berkelompok itu adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Sifat Berdasarkan sifatnya, teman-teman. Data itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk bilangan, misalnya warna, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain sebagainya. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya adalah tinggi, umur, jumlah, ataupun berat badan, teman-teman.
Lalu berdasarkan waktu pengumpulannya, ada 3, data deret berkala atau time series, kedua data silang, cross section, dan ketiga adalah data panel atau data longitudinal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masih jenis data berdasarkan sumber pengambilan. Yang pertama ada data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Jadi data ini diambil dari penelitian secara langsung, teman-teman. Yang kedua ada data sekunder, di mana data ini diambil atau diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, misalnya jurnal atau hasil penelitian sebelumnya. Seperti itu. Yang terakhir berdasarkan skala pengukuran. Ada data nominal, di mana data ini adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Yang kedua ada data ordinal, di mana data ini yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya. Yang ketiga, data interval. Data yang kategorinya dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi interval antara tiap objek atau kategori sama. Yang terakhir ada data rasio, di mana data ini berupa angka yang ada pada data menunjukkan ukuran sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Oke, sekian penjelasan saya mengenai data. Semoga bisa membantu teman-teman belajar ya.